puasanya lancar, semoga lancar ya. Kita doain semoga lancar. Kakak juga semoga puasanya lancar ya. Amin. Hari ini Gigi dan Ari Andika siap hadir menemani Mon Lovers untuk merekomendasikan dan mungkin sedikit flashback kita ya. Betul, flashback dan juga sekalian ngobrolin soal film-film nasional berhubung sama Hari Film Nasional nih ya. Betul banget, Gi. Nah, Mon Lovers kali ini aku sama Kari akan membahas soal film-film tanah air karena sebentar lagi kan yang tadi aku udah bilang ya Hari Film Nasional. Tanggal berapa, Gi? Tanggal 30 Maret. Betul banget, sehari sebelum Lebaran tuh kayaknya, Gi. Nah, Hari Film Nasional ini dirayakan setiap tanggal 30 Maret untuk menghargai kontribusi penting para pelaku film Indonesia dalam memajukan perfilman nasional. Menurut kamu film Indonesia apa yang paling memorable dan kenapa, Kak? Aku, memorable itu ada satu Cut Nyak Din. Aku suka banget karena heroik, karena dan diperankan oleh Ibu Kristen Hakim. Betul. Itu favorit aku banget dah. Yes. Siapa yang enggak gitu, maksudnya semua orang menurut aku harus nonton dan bahkan sempat direformasi kan beberapa tahun lalu si filmnya itu. Dan aku juga baru tahu ternyata Ibu Kristen Hakim itu memerankan Cut Nyak Din kan pas masih lumayan muda sekali ya gitu. Betul banget. Lifespan-nya Cut Nyak Din di situ kan lumayan panjang gitu. Jadi emang proses penuaannya itu memang dijalankan pas Ibu Christine umurnya segitu gitu. Sekeren apa sih Ibu Christine? Kalau kamu? Kalau aku sebenarnya ada beberapa. Kalau yang dulu, menurut aku nggak dulu banget sih. Tapi ini salah satu kan orang-orang Indonesia suka nonton film horor ya. Salah satu film horor menurut aku yang paling memorable adalah Keramat 1. Karya Pak Montitiwa. Itu bagus banget menurut aku. Nah, kalau misalnya drama, mungkin jatuh kepada sutradara yang sekarang ini lagi bersinar banget ya, Regas Banu Teja. Di Budi Pekerti dan juga Fotokopier. Aku suka banget gitu. Sama emang ya lately siapa sih yang nggak suka jatuh cinta seperti di film-film? Siapa sih yang nggak suka Satu Kakak Tujuh Keponakan? Semua orang suka gitu. Anyway, kan kamu aktor juga nih, Kak. Kamu udah berapa tahun, Kak, di ini? If I may know? Dari 2001. So it's almost 25 years? Yes. Bentar lagi perak ya, Kak? Perak. Congratulations! Aduh, seneng banget. Semoga aku juga bisa berkarir selama itu ya. Pasti dong, masih bisa, Gi. Perjalanan masih jauh kok buat Gigi nih. Amin. Pertamanya gimana, Kak? Kalau aku boleh tahu, apakah tiba-tiba langsung jatuh cinta atau dikenalin sama orang atau gimana? Memang kalau aku lihat kalau dari keluarga darah seni itu memang udah ada. Kalau bapak aku tuh seninya seni lukis. Itu jago banget. Nah. Tapi kemudian harinya aku kayak pertama kali untuk main iklan pertama kan, terus tawaran syuting kok jadi kayak menimbulkan kayak rasa keinginan tahuan lebih lanjut lebih dalam lagi tentang dunia acting itu sendiri. Iya. Jadi sangat ini ya bikin lama-lama jatuh cinta. Iya, dan dalam. Iya banget. Aku tuh. Nah, kalau kamu kalau setahu aku ya, Gi ya. Kamu itu kan berawal mulanya itu dari penyanyi, ya kan, girl group ya. Terus sekarang terus tiba-tiba untuk jadi pemain film, sekarang gimana? Jatuh cinta pada pandangan pertama, Kak, beneran. Pertama kali aku tapi sebenarnya gini, aku suka pas pertama kali aku syuting, tapi mungkin karena working hours, jadinya kayak capek banget gitu. Tapi sebenarnya aku suka prosesnya. Kedua, lalu aku nonton series yang judulnya Errol. So aku mikir gimana caranya supaya gue bisa jadi superhero. Jadi aktor. Gitu. Lanjut. Kita ngomongin apa lagi nih? Kita ngomongin soal film Indonesia. Montase udah merangkum top 5 film Indonesia modern terlaris alias penonton terbanyak sepanjang masa. Tapi kita urut dari yang paling aja kamu ketakutan gak jelas. Ya karena kita gak pernah mau ngomongin apa yang kita pernah alamin. Semua pura-pura kayak gak pernah terjadi. Aku yakin kok gak ada keluarga lain yang ngalamin kayak keluarga. Di posisi keempat ada Pengabdi Setan 2 Communion. Juga mendulang angka fantastis ketika tayang pada 2022. Meraup lebih banyak penonton dari film pertamanya, Pengabdi Setan 2 sukses menduduki posisi 5 besar film Indonesia dengan penonton terbanyak sepanjang masa. Dengan nyaris mencapai 6,4 juta penonton. Ini mana bukan rumah hantu, rumah orang miskin.
Ini hantu, harus seram. Gak bisa kalau cuma modal jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi, bikin yang seram. Nah lanjut nih, di posisi kedua ada film Agak Lain. Rilisan 2024. Ini nih bombastis. Ini bombastis, ini terobosan sih menurut aku. Ernest tuh pintar. Wah, gokil banget. Dengan capaian 9,1 juta penonton di seluruh Indonesia. Yes. Wow, sangat kaget kan. Waktu itu kita juga kayak para penonton, maksudnya para pekerja film dan juga penonton awam juga. Di saat semua di saat kalau aku pikir ya, dan aku lihat juga di saat semua film Indonesia di saat waktu itu tuh pemainnya ya cuman ada Vino dan segala macam. Dan genrenya lagi horor terus ya. Dan horor terus dan tiba-tiba keluarlah pemain yang kayak di film Agak Lain ini nih. Ada Boris, terus ada Jegel, terus ada siapa lagi? Banyak, sebenarnya banyak banget yang ada di podcast Agak Lain juga ya. Betul. Yaitu Benedion, Boris Bokir, Oki Rengga, Indra Jegel. Nah. Tapi ada juga beberapa pemain lain, contohnya seperti Buki Mansur yang bermain dengan sangat keren juga di sana gitu. Nanti orang-orang nggak percaya lagi sama video viral itu. Kita panggil aja bapak itu. Pak, sibuk nggak? Sopan kali kok manggil hantu. Kamu tahu benda apa ini? Keduanya milik sang penari, penguasa desa ini. Nah yang pertama nih, semua orang pasti udah tahu kalau KKN di Desa Penari memegang rekor sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa selama tayang 2022. Yes. Film horor yang diadaptasi dari cerita viral itu mencetak 10 juta penonton. KKN di Desa Penari ini bercerita tentang perjalanan mistis kelompok mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata alias KKN di Desa Penari. Namun tugas kampus itu berujung menjadi pengalaman mengerikan yang berakhir tragis bagi para peserta KKN. Betul. Aku mau nanya Kak, kamu nonton filmnya dulu baru lihat thread-nya atau lihat thread-nya dulu baru nonton filmnya? Aku waktu itu karena aku lihat thread ya dulu dan memang lagi booming, aku baru nonton. Oh oke. Sama. Basically kan aku juga ngeliat kalau film horor Indonesia waktu itu ya hantunya ya itu aja menurut aku kan. Tapi yang tiba-tiba ini ada terobosan baru kok penari apa segala macam. Jadi seru gitu loh. Iya benar banget. Awakmu gak usah melo-melo. Nah dari informasi tadi ada 2 film bergenre horor menjadi top 5 film dengan penonton terbanyak ya. Ini artinya bisa dibilang Indonesia itu nggak bisa dipisahin dari horor. Kira-kira kenapa ya? Ya mungkin aja nih di Indonesia ini Gi memang tidak bisa lepas dari film horor karena masyarakatnya memiliki minat yang tinggi terhadap hal-hal yang berbau mistis atau supranatural. Seperti fenomena paranormal, ilmu hitam, indigo, dan juga makhluk halus. Bahkan sejak zaman dulu memang sudah ada film horor legendaris yaitu Susana. Siapa yang nggak tahu Susana? 300 tusuk mas. Pesan baksonya 2 mangkok bang. Takut, bayarnya pakai ulet ya. Susana Martha Frederica van Osch atau yang populer dikenal sebagai Susana merupakan bintang film horor yang aktif di dunia perfilman pada tahun 1950 sampai dengan 90-an. Bahkan hingga dijuluki The Queen of Indonesian Horror atau Ratu Film Horor Indonesia. Susana juga telah membintangi banyak film horor Indonesia yang sangat cukup laris di pasaran dan menyeramkan. Filmnya yang berjudul Hantu Ambulans pada tahun 2008 menjadi film horor terakhir yang ia bintangi sebelum tutup usia pada 15 Oktober tahun 2008. Ya, dan udah banyak banget film horor yang diperankan oleh Susana. Di antaranya Beranak Dalam Kubur pada 1972, Sundel Bolong 1981, Ratu Ilmu Hitam 1981, Perkawinan Nyi Blorong 1983, Telaga Angker 1984, dan masih banyak lagi. Dari semua judul yang dikasih tadi sama Montase, aku nggak ada yang aku nggak tahu satupun. Kamu tahu semua? Tahu semua. Bahkan maksudnya kayak itu kan berarti udah tayangnya di TV. Berarti udah lewat dari bioskop dan segala macam, tapi masih nyampe ke generasi. Aku milenial gitu. Milenial, kamu bukan Gen Z. Bukan. Stop ya. Tapi ya menurut aku Sundel Bolong itu menjadi salah satu karya terbaik dari Susana yang paling populer dan juga paling diingat oleh banyak orang. Betul. Film ini mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Alisa yang tewas secara tragis dan kembali sebagai arwah penasaran. Sosoknya
sosoknya menyeramkan dengan gaun putih panjang serta rambut yang menutupi sebagian wajahnya. Namun, yang paling mengerikan adalah punggungnya yang bolong dan penuh belatung. Aku inget banget memori itu. Dibintangi oleh Susana, Berry Prima, dan juga Rita Zahara, film ini berhasil menghadirkan ketakutan dengan adegan-adegan ikoniknya. Seperti ketika sundel bolong tertawa sambil makan puluhan tusuk sate dalam sekali lahap. Wah, dengan alur cerita yang penuh dendam dan balas jasa arwah. Film ini sukses menjadi salah satu film horor yang paling menegangkan di era tahun 80-an. Aduh, ini memang ingat banget ya, Bang Bokir. Satenya 80 tusuk. Bang Bokir. Aduh, coba kamu bisa bayangin nggak sate 80 tusuk sekali hap gimana? Nggak ngerti. Terus kan dan zaman itu kan mungkin kan belum ada CGI. Belum ada teknologi yang memang bisa. Dan masih pakai seluloid berarti kan? Iya. Iya, oh my God. Bayangkan kalau misalnya, kalau zaman dulu ya Gi, kalau aku lagi main, kalau bisa yang untuk magical gitu ya, itu tuh harus nge-freeze dulu Gi. Oh. Jadi kalau kamera ya roll, actionnya makan, hap, gitu kan, freeze, udah hilang. Tiba-tiba satenya hilang. Terus satenya diautin, kita masih kayak gini nih. Oh iya. Action, Oh, aku juga pernah dengar pengalaman dari Kak Ferdi Soleman, salah satu aktor ternama juga di industri film Indonesia ya. Jadi dulu itu katanya kalau adegan nangis itu, misalnya pitanya tinggal sedikit, masuk belum nangis, keluar tahu-tahu udah nangis, tapi dialog tengahnya nggak diambil. Gimana? Kata gue gimana? Seprofesional apa? Nah kan bisa dibayangin tuh kalau aktor zaman dulu kan memang talentanya kan dibangun dan diasah seperti itu. Betul. Dan bisa dibuktikan gitu. Contohnya dengan film Susana ini gitu. Yeah. Sebagus itu, se-ikonik itu dia bisa bikin Susana gitu kan. Kalau kakak suka yang mana? Aku ya memang ya sih ada bolong kan? Bolong udah paling benar. Beranak dalam kubur. Benar. Itu memorable banget, semuanya memorable banget. Siapa yang nggak tahu? Nyi Blorong juga sih sebenarnya. Nyi Blorong iya, dan tapi satu film yang memang aku suka dari Susana ada, mungkin itu bukan horor ya. Ada nama Sangkuriang juga. Mainnya sama suaminya juga. Itu ikonik juga. Betul. Sangkuriang itu pertama kali difilmkan ya itu sama Susana, dan juga suaminya tuh namanya siapa? Cliff Sangra. Oh, betul. I see. Ya. Nah kemudian nih, meski Susana telah menutup usia pada 2008, sosok dan film-filmnya menjadi legenda bagi para pecinta horor di tanah air. Termasuk bagi aku, dan termasuk bagi para pembuat film yang terinspirasi untuk mengadaptasi kembali konsep cerita filmnya. Bahkan, diantaranya menghadirkan kembali sosok Susana yang sangat mirip dengan Susana yang asli, yang dimainkan sama Kak Luna ya. Kalian udah lama di sini? Wow. Asik ya tempatnya. Dulu di sini ada seorang pengurus panti namanya Ibu Mira. Terus Ibu Mira dikurung di kamar ini. Namun ada juga remake film lainnya yang berjudul Sang Ratu Ilmu Hitam, garapan Kimo Stambul yang berkolaborasi dengan Joko Anwar sebagai penulisnya. Film rilisan tahun 2019 itu dibintangi oleh Aryo Bayu, Hana Ar-Rasyid, dan juga Zara Adisti. Betul sekali. Kamu nonton yang ini, yang pertama, Susana yang pertama. Aku juga nonton Susana yang pertama. Ensemble-nya ngaco sih, bagus-bagus banget, dan aku sangat menikmati film itu gitu ya. Karena yang pertama itu selalu menjadi yang mainnya. Kalau kedua sih, kalau udah sequelnya kayaknya kurang gong gitu kalau menurut aku. Ngerti. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya kita mau kaitkan sama yang zaman dulu, sebenarnya yang dulu works aja gitu. Walaupun yang sekarang juga mendapatkan penonton yang oke juga ya gitu kan. Dan tadi aku sudah bahas gitu, menurut aku Kak Luna sangat sukses menjadi Susana. Sukses banget. Sampai suaranya diadaptasi. Iya, dan nggak ada, aku juga sebenarnya awalnya nggak tahu kalau itu Luna Maya yang main. Tapi pas kok mirip banget ya? Iya, mirip banget. Karena kan waktu itu juga sempat ada kontennya kan, Kak Luna sampai kemana gitu untuk bikin prostetiknya. Emang mirip banget. Betul banget. Dan kayaknya kita setuju ya kalau misalnya Bernafas Dalam Kubur yang pertama ini emang paling yang terbaik gitu. Terbaik. Betul. Tapi gini, kalau dulu walaupun dengan CGI, belum ada CGI bahkan, masih gunting-gunting pita untuk editing dan tumpuk-tumpuk itu, horornya udah serem. Tapi menurut kamu lebih serem sekarang apa yang dulu, Kak? Ya dengan kemajuan teknologi sekarang ya Gia, ya pasti untuk segi seremnya pasti zaman sekarang. Karena udah dibantu sama CGI apa segala macam. Cuman kalau untuk zaman dulu ya seperti tadi Gigi bilang,
dengan kualitas yang dimiliki di zaman dulu itu untuk membuat film serem itu udah serem banget. Iya benar banget. Tapi aku juga mau ngasih tahu nih ke Mon Lovers, kalau selain film horor ada juga film komedi legendaris Indonesia yang tidak terlupakan sepanjang masa. Apalagi kalau bukan Warkop DKI alias Dono Kasino Indro. Betul, mereka ini legendaris. Bahkan sampai sekarang itu kalau masa-masa liburan lebaran atau libur sekolah biasanya TV-TV itu ada yang rerun film-film Warkop. Betul. Bahkan dari aku kecil, Kak, aku udah disuapin banget sama film-film Ya pastilah, maju kena, mundur kena. Betul banget. Terus udah gitu lagu yang baju merah jangan sampai lolos. Aku inget banget. Waktu itu Om Indro sempat punya sinetron yang aku nungguin setiap malam, bahkan malam loh. Dan aku masih kecil posisinya, tapi karena kita rutin banget sama si Warkop ini, kita jadi nungguin gitu kan kalau ada karya-karya terbarunya. Nah setelah almarhum Kasino meninggal dunia di tahun 1997 dan disusul oleh Dono 4 tahun kemudian, Warkop DKI tetap hidup sampai saat ini meskipun hanya tersisa Indro yang masih aktif di dunia hiburan. Aku pernah main film sama Om Indro. Pas Cherry Bell, zaman Cherry Bell. Pengen banget bisa ketemu sama beliau. Gila, keren banget sih. Nah, kali ini Montase bakal review 3 film Warkop dengan rating tertinggi di Internet Movie Database atau IMDb. Pertama ada yang judulnya Pintar-Pintar. Belum tahu tua ya. Wah. Sepertinya mirip sama tas kita. Itu tas kami. Kita selama ini cukup nyari-nyari kamu. Tas kamu ada di hotel kita. Ayo kita ke hotel. Ayo. Sama halnya juga dengan Susana, film Warkop ini juga ada remake-nya loh. Pertama adalah Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos Part 1 yang diperankan oleh Abimana Arya Satya sebagai Dono, Vino G. Bastian sebagai Kasino, dan juga Tora Sudiro sebagai Indro. Dan ada part 2-nya juga. Aku ingat banget dulu pertama kali, aku flashback gara-gara waktu itu aku sempet visit ke salah satu tempat syuting yang waktu itu ada Kak Yoga Pratama, dan aku baru ternyata Kak Yoga tuh pernah main di Warkop DKI Zaman juga. dulu banget masih Om, jadi bocil tantrum itu kan, dan bagus banget gitu. Dan aku inget setiap di episode yang ada Kak Yoganya tuh lucu banget. Tapi menurut kamu paling lucu yang mana, Kak? Yang paling lucu? Ketika restoran itu tadi lucu. Restoran itu sama satu ketika Dono itu memerankan sebagai ada dia anak orang kaya, itu dia punya pacar bule. Oh, aku tahu. Nah, itu bulenya rambutnya keriting. Iya, tahu. Ingat. Itu masuk ke dalam hutan yang ketemu sama ceritanya ketemu suku asli itu. Iya. Nah, itu tuh itu epic. Oh my god. Iya. Dan kita tuh selalu amazed ya dengan cara script writingnya mereka, dengan joke-joke-nya mereka. Jadi kalau aku sekarang daripada kayak ngebahas paling lucu yang mana, aku jadi penasaran gimana proses syutingnya. Karena kan maksudnya kalau kita main komedi kadang-kadang ada improvisasi yang kayak wah keluar aja gitu. Dengan 3 orang pintar dan lucu ini, betul banget. Komedinya pasti agak susah syuting sih kalau aku. Itu susah banget pasti kalau kasih tahu aku ya, kalau bikin film komedi atau sinetron komedi itu. Nih ya, balik lagi nih, ngomong-ngomong menjelang di Hari Film Nasional, apa harapan kakak buat perfilman Indonesia? Nangis nih kita. Oke, untuk harapannya adalah ada undang-undang yang bisa melindungi hak-hak cipta dari para pekerja film di Indonesia. Betul. Kita tuh sebagai pekerja film di Indonesia tuh belum bisa untuk dibatasin untuk dari jam kerjanya itu seperti apa, terus untuk royaltinya itu seperti apa. Betul. Itu belum bisa diatur banget oleh undang-undang. Betul. Kalau aku kemerataan pemasukan pasal pelecehan seksual. Itu nggak semua PH punya, kecuali kita sendiri punya draftnya gitu. Kalau yang dari pengalaman aku, nggak semua pas. Nih draft kontraknya gitu, lalu ada pasal pelecehan seksual. 1 itu, 2 yang pasti jam kerja, ya karena kita juga nggak fungsi ya setelah 20 jam kerja teman-teman gitu kan. Karena memang kalau ya bisa dikategorikan kalau kita misalnya lagi syuting, kita kan kalau misalnya pagi syuting kita kan optimal untuk badannya, kita kan cuma bisa
Kalau syuting itu kalau menurut aku ya cuma bisa sampai jam 8 atau jam 7 lah. Betul. Atau kalau misalnya mau kasih gap 14 jam lah. Iya, kalau misalnya memang ada scene malam ya bisa dimulainya di sore hari. Betul banget. Dan satu lagi safety sih. Karena aku ngelihat sekarang genrenya udah makin berubah. Maksudnya bukan berubah, berkembang. Genrenya makin berkembang, udah ada action, horror juga udah pakai sling apa segala-gala macam. Menurut aku kadang-kadang nggak semua produksi pastinya. Pasti ada aja yang produksinya mepet gitu, terus workshopnya juga bukannya nggak safety ya, mungkin safety ada tapi waktunya kurang panjang, jadi secara penyesuaian aktornya pun juga belum 100% gitu-gitu. Jadi semoga kita berharap aja semoga perfilman di Indonesia ini semakin maju. Amin. Dan tidak dibatasin untuk dari segi seni perannya sendiri. Betul. Ceritanya sendiri juga. Semoga penulis-penulis di Indonesia ini juga semakin berkembang. Betul, dan kita bilang kayak gini because we care about the Indonesian film industry dan kita pengen banget berkembang bersama-sama, cie gitu. Jangan lupa saksikan montase di All Play Entertainment IndiHome TV by Telkomsel ya. Aku, Gigi dan juga Ariandika. Pamit.